Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelina Silaba dengan NPM 1801010600135. Saya Prodi Pendidikan Ekonomi dari Universitas HKBP Nomensen Siantar. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang latar belakang pentingnya memilih strategi kebijakan moneter, termaksud kebijakan nilai tukar yang tepat untuk membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi. Berbagai analisis menyimpulkan bahwa penyebab utama terjadinya krisis di Asia adalah kerapuhan di sisi ekonomi makro seperti sistem perbankan yang tidak sehat, ketergantungan sektor usaha pada utang luar negeri dan utang dalam negeri, dan sistem pasar yang dikuasai oleh segelintir monopoli yang menjadi kuat akibat praktek kolusi. Tidak sedikit yang memiliki bahwa kondisi kerapuhan di sisi makro tersebut kemudian diperburuk oleh ketidaktepatan kombinasi kebijakan ekonomi makro yang diambil pada awal dan selama krisis terjadi. Krisis nilai tukar yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah berkembang menjadi krisis ekonomi akibat kerapuhan di sisi ekonomi makro dan ketidaktepatan kombinasi kebijakan ekonomi makro. Permasalahan yang dihadapi dalam pemulihan strategi kegiatan ekonomi makro adalah adanya konflik antar kebijakan akibat sifat krisis yang multidimensional. Sebagai salah satu instrumen kebijakan ekonomi makro, kebijakan moneter memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian krisis ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia. Apalagi mengingat bahwa krisis ini telah berkembang menjadi fenomena yang dikenal sebagai financial distress, yaitu proses demonetisasi berupa penurunan permintaan akibat likuiditas perekonomian sebagai akibat meningkatnya permintaan akan uang kartal. Apabila masalah ini tidak terus ditindaklanjuti, proses ini menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia dalam jangka panjang. Oleh karena itu, upaya pemilihan ekonomi sangat tergantung kepada ketepatan strategi kebijakan moneter yang diambil, khususnya dalam rangka mengembalikan kepastian nilai tukar. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Rinto Nababan, NPM 18010600147. Di sini saya akan menjelaskan di bagian kedua tentang kebijakan moneter menurut atau dari sisi teori. Yang pertama sekali, apa sih kebijakan moneter itu? Kebijakan moneter itu merupakan seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian suatu negara. Kebijakan moneter ini diatur sedemikian rupa untuk membantu mengukur atau mengatur variabel ekonomi makro, misalnya seperti inflasi dan juga pengangguran dalam suatu negara. Kebijakan moneter ini juga disepakati oleh bank untuk menstabilkan nilai mata uang di dalam dan di luar negeri. Salah satu caranya yaitu adalah dengan menetapkan suku bunga dan juga mengendalikan jumlah uang yang beredar di antara masyarakat. Kebijakan moneter ini juga diambil oleh Bank Indonesia untuk mempengaruhi pengeluaran dalam perekonomian. Sebenarnya kebijakan moneter juga ditetapkan oleh masing-masing negara, tetapi kebijakan tersebut berbeda-beda satu sama lain, tergantung kondisi negara tersebut. Tetapi kebijakan moneter memiliki tujuan yang sama di setiap negara. Ada keempat, yaitu yang pertama itu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Yang kedua itu kesempatan kerja. Yang ketiga itu kestabilan harga. Yang keempat itu keseimbangan neraca pembayaran. Baiklah, demikian penjelasan saya tentang kebijakan moneter. 25. Kesimpulan. Kebijakan moneter merupakan salah satu elemen penting dari paket kebijakan ekonomi yang digunakan dalam mengatasi krisis ekonomi. Krisis ekonomi bisa disebabkan oleh berbagai hal,
utama yang meliputi hiperinflasi, stagflasi, jatuhnya pasar saham, tingginya suku bunga, menurunnya pesanan terhadap barang, deflasi, perubahan kebijakan atau deregulasi, manajemen yang buruk, turunnya harga dan penjualan properti. Kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Salah satu kebijakan ekonomi makro. Kebijakan moneter memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian krisis ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem perekonomian terbuka dengan sistem nilai tukar mengambang bebas. Maka alternatif strategi kebijakan moneter yang disampaikan oleh William Paul dapat diterapkan di Indonesia. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.